Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Robina Aulia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pidijaya tahun 2023, Angkatan 5 kelompok 4 NDH 21. Baiklah, hari ini saya akan membacakan Learning Journal Agenda 3, yaitu kependudukan dan peran PNS untuk terwujudnya Smart dan Governance Manajemen ASN dan Smart ASN, yang mana pematerinya Bapak DRS Nurdin Yunus STSH. Pembelajaran yang dilakukan ada dua, yaitu sinkronus, pertemuan tatap muka melalui conference menggunakan Zoom meeting. Yang kedua, asinkronus, akses bahan materi agenda 3 dan pengerjaan penugasan secara offline sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Manajemen ASN adalah pengelolaan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, penggadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian ASN. ASN terdiri dari dua jenis, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Manajemen terbagi dua. Yang pertama, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiunan di hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, penggadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan, perjanjian kerja, dan perlindungan. Perbedaan hak dari PNS dan P3K. PNS mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiunan, dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K mendapatkan hak yang pertama, gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN yang disebutkan dalam undang-undang adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas dan kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan kesadaran serta tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. ASN wajib mentaati kode etik dan kode perilaku ASN. Etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi dari kode etik ASN sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman paduan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik, aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. ASN berkualitas, tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya yang tinggi, yang mana di sini menunjukkan pada sistem merit. Sistem merit terbagi dari dua, yaitu bagi organisasi. Pertama, mendukung penerapan akuntabilitas. Kedua, mengerahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan fungsi dan tugasnya. Ketiga, instansi mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Yang kedua, bagi pegawai. Yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. 2. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Hal kedua di dalam learning journal ini adalah Smart ASN. Sebagai ASN, kita dituntut untuk memiliki 5 kompetensi Smart ASN. Yang pertama, ASN menguasai IT atau informasi teknologi. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN memiliki sifat hospitality atau keramahan. Yang keempat, ASN memiliki kemampuan networking.
Dan yang kelima, ASN memiliki jiwa entrepreneurship. Untuk menguasai IT, kita sebagai seorang ASN harus memiliki kompetensi literasi digital. Yang pertama, skill, kemampuan dalam memahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi perangkat digital dalam mengakses dan mengelola informasi. Yang kedua, digital culture, sama halnya dengan membentuk cara kita berinteraksi, berperilaku dan berpikir serta berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat yang menggunakan teknologi internet. Ya, digital etnis, kemampuan menyadari, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban dunia digital. 1. Akses dan tidak diskriminatif. 2. Kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. 3. Kebebasan berkumpul, berkelompok dan berpartisipasi. 4. Perlindungan privasi dan data. 5. Pendidikan dan literasi. 6. Perlindungan terhadap anak. 7. Hak dan mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran. Baiklah, ini saja presentasi Learning Journal Agenda 3 Kependudukan dan Peran PNS untuk terwujudnya Smart dan Governance ASN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.